Selamat siang teman-teman di seluruh Indonesia dan di bagian dunia yang lainnya jika ada. Perkenankan saya memperkenalkan diri, nama saya Rini, lengkapnya Rini Radikun. Profesi saya adalah trainer and coach di bidang kewirausahaan dan pengembangan UMKM. Saya ingin membantu teman-teman wirausaha dan UMKM untuk mengembangkan bisnis yang tepat. Untuk itu ada 5 topik yang akan saya bawakan. Yang pertama adalah menemukan usaha yang tepat untuk Anda. Yang kedua adalah memahami kebutuhan dan selera pembeli. Yang ketiga, merambah pasar yang belum dikenal. Yang keempat, berinovasi dengan produk. Dan yang kelima, pelayanan prima dan kepuasan pelanggan. Ada 5 set video singkat dan saya akan membuka diri bagi teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi langsung dengan saya terkait dengan topik-topik tersebut. Untuk kali ini saya akan berbicara tentang pelayanan prima dan kepuasan pelanggan. Di topik-topik sebelumnya kita telah belajar bagaimana memahami kebutuhan pembeli supaya kita bisa menyesuaikan produk atau jasa yang kita tawarkan sesuai dengan selera mereka. Dalam pembahasan kali ini, kita akan meninjau langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, agar mereka merasa nyaman dan ingin terus berbisnis dengan kita. Mengapa perlu memberikan pelayanan prima? Dalam berbisnis sangat penting untuk mendapatkan pembeli, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana membuat mereka terus membeli dari kita, terus menggunakan jasa kita. Istilah kerennya adalah bagaimana mendapatkan repeat customers. Dalam berhubungan dengan pembeli, kita tidak mau orang tersebut hanya bertransaksi satu kali dengan kita. Kita ingin mereka terus-menerus bertransaksi dengan kita berkali-kali, bahkan kalau bisa untuk bertahun-tahun. Ya, secara biaya, waktu, dan tenaga lebih mudah untuk memanfaatkan pembeli yang sudah ada daripada selalu mencari pembeli baru setiap kali. Selain itu, pelanggan yang sudah membeli secara tetap biasanya akan merekomendasikan produk atau jasa kita ke orang lain. Akan lebih bagus lagi, mereka bisa membawa keluarga, teman-teman, kenalan, tetangga, rekan kerja, dan orang lainnya untuk ikut membeli dari kita. Ketika sukses menggait pembeli, kita bisa ikut menggait orang-orang yang ada di dalam jaringannya. Istilahnya, lebih mudah memancing di kolam daripada memancing di sungai. Pelayanan prima membantu kita untuk menciptakan kolam tersebut. Nah, bagaimana kita mengetahui apakah sudah memberikan pelayanan prima? Cara mudah untuk mengetahui apakah kita sudah memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan mendapatkan masukan perbaikan adalah dengan bertanya kepada mereka secara langsung, yaitu melalui survei kepuasan pelanggan. Kita tidak perlu membuat survei yang canggih dengan data statistik dan sebagainya. Kita cukup membuat beberapa pertanyaan singkat yang bisa dijawab pada saat itu juga. Mengetahui tingkat kepuasan pelanggan sangat penting karena umumnya orang tidak mau memberitahu kita secara langsung. Kalau puas mereka akan diam saja. Kalau tidak puas mereka akan cerita kemana-mana, tapi tidak cerita ke kita. Jadi kitalah yang harus aktif bertanya. Beberapa trik yang bisa digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Di samping melakukan survei tingkat kepuasan pelanggan dengan bertanya langsung kepada mereka, ada beberapa cara lain yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang pertama adalah mystery shopper atau ghost customer. Kita berpura-pura untuk menjadi pembeli dari produk kita sendiri dan lihat apakah pelayanan yang kita berikan sudah memuaskan. Bisa juga kita membayangkan diri kita menjadi pembeli, apakah kita mau membeli produk kita sendiri, pertimbangan-pertimbangan apa yang muncul pada saat membeli produk, apakah kita puas dengan produk tersebut, apakah kita akan merekomendasikan produk tersebut ke orang lain. Trik selanjutnya yang bisa digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan adalah melakukan observasi kepada pembeli atau pelanggan pada saat berinteraksi dengan kita atau melakukan transaksi. Terkadang dalam bertanya langsung, orang tidak mau mengatakan hal-hal yang bisa menyakiti perasaan kita. Mereka cenderung berbasa-basi dan melihat, jadi melalui observasi kita bisa membaca bahasa tubuh.
dan melihat apakah mereka merasa senang atau tidak dalam berinteraksi dengan kita. Kemudian mencoba mendengar dari orang lain apa yang dikatakan oleh pembeli atau pelanggan. Kadang-kadang bergosip itu perlu, ya, karena biasanya apa yang dikatakan itu benar dan bisa mempengaruhi orang lain, bisa membentuk opini orang lain terhadap kita. Kita perlu berhati-hati dengan pendapat orang. Bahasa kerennya adalah image atau citra. Kita perlu menjaga reputasi yang baik. Kadang kita perlu tahu gosip yang beredar karena itu akan sangat mempengaruhi keputusan pembeli. Apakah mereka mau atau tidak membeli dari kita. Satu hal penting yang perlu diingat adalah orang cenderung tidak mau berterus terang di hadapan kita. Di depan kita mungkin mereka berbicara positif. Tapi kalau ada hal yang tidak memuaskan, mereka akan memberitahu orang lain. Norma umumnya adalah seorang yang puas akan memberitahu satu orang lain. Tapi orang yang tidak puas akan memberitahu 10 orang lain. Untuk bicara masalah teknis ini, saya telah membuat beberapa daftar pertanyaan yang perlu dijawab. Untuk itu, saya telah menyediakan lembar kerja untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih terstruktur. Tapi akan lebih baik kalau kita berdiskusi secara langsung. Jadi sekali lagi, saya menyediakan diri untuk dihubungi melalui WA 0812-8300-170 atau email riniradikun@yahoo.com. Saya juga akan ada video-video lain dengan topik yang berbeda-beda. Salam wirausaha.